Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan yang indah untuk ikut dalam doa pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pagi hari ini kita akan sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berdoa kepada Dia. Mungkin hari-hari ini banyak waktu kita di rumah untuk kita merefleksikan diri. Kita berbicara kepada Tuhan. Seperti yang Daud katakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari Bapak Ibu Saudara, kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu Saudara di tempat lain. Tapi mungkin tidak usah sampai 3 tahun Bapak Ibu Saudara. Mungkin 3 bulan ini kita berada di tempat lain, kita mengkhawatirkan hal-hal yang lain, bukan di dalam hadirat Tuhan. Tapi hari ini kita mau fokuskan waktu, mungkin kurang lebih 1 jam saja hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menangkap hati Tuhan dan kita ingin mendengarkan suaranya. Mari jangan buang waktu kita. It's golden time Bapak Ibu Saudara, kita mau menangkap isi hatinya. Kita mau angkat satu pujian. Lebih dalam lagi, kami mau mengenal-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dengan lebih sungguh kita mau ulangi lagu ini sekali lagi. Angkat suaramu, katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dengan lembut kita mau katakan lagu ini sekali lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita Road to Pentecost. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 66. Mari kita membacanya bersama-sama. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Semuanya itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, Kau buka hati, buka pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan kebenaran yang daripada-Mu. Tuhan, terima kasih. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, di ayat yang kedua dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan kalau kita melanjutkan, maka kita akan melihat kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah peristiwa itu, orang banyak terus mencari Tuhan Yesus dan mereka mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Secara manusia kita melihat saat inilah Tuhan Yesus itu mendapatkan followers yang paling banyak, yang terbanyak. Banyak orang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Banyak orang ingin menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Bahkan banyak orang ingin mengangkat Tuhan Yesus menjadi raja. Mengapa? Mengapa saat itu banyak orang yang begitu mengagumi Tuhan Yesus dan mau mengikut Tuhan Yesus? Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus melepaskan segala sakit penyakit mereka. Dan bahkan Tuhan Yesus memuaskan segala keinginan mereka sebagai manusia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat seandainya pada zaman ini pun ada seorang hamba Tuhan yang mengadakan kebaktian, lalu saat kebaktian banyak yang disembuhkan, saya percaya banyak sekali orang yang ingin mengikuti hamba Tuhan tersebut. Tetapi Tuhan Yesus tidak membiarkan dirinya diikuti dengan cara demikian. Dia tahu dengan jelas motivasi pengikutnya yang banyak itu. Oleh karena itu dia mengajar mereka dan ia menyatakan kepada mereka untuk apa dia datang ke dalam dunia ini. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40 Tuhan Yesus berkata,
sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kita melihat dari Yohanes pasal 6, kalau Bapak Ibu mau lebih jelas bisa baca secara lengkap dari pasal 1 sampai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya secara terbuka kepada pengikutnya yang banyak itu. Dan Dia menyatakan untuk apa Dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang bukan untuk memenuhi keinginan manusia, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Ditambah lagi, apa yang Tuhan Yesus nyatakan itu tidak masuk di akal pikiran orang banyak itu. Oleh karena itu, mereka orang banyak ini mengundurkan diri dan tidak mengikuti Dia. Bagaimana dengan kita? Ada kalanya di dalam hidup kita, ada saat-saat kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada saatnya kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, apa yang kita rindukan itu tidak terjadi, melainkan tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimanakah respon kita? Apakah kita menjadi kecewa dan mengundurkan diri? Bapak Ibu yang terkasih, saya bersyukur kalau hari ini kita masih ikut doa pagi. Saya percaya itu kita lakukan karena kita tidak mengundurkan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari ini kita bisa masih tetap mengikut Yesus, itu bukan karena kita hebat, atau kita lebih beriman, atau kita lebih berhikmat daripada orang lain. Tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Wow, luar biasa. Kita bisa jadi murid Tuhan hanyalah karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita jadi pengikut Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, 1 tahun setelah peristiwa ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan, memberikan seluruh dirinya untuk menggenapi kehendak Bapa, menebus manusia dari belenggu dosa. Apa yang menjadi motivasi kita hidup dalam dunia ini setelah kita diselamatkan oleh Kristus? Apakah hanya untuk memuaskan keinginan kita? Atau kita belajar seperti Tuhan kita, menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita seperti Kristus? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari dengan kesungguhan hati kita, dari hati kita yang terdalam, kita mau katakan kepada Tuhan kita, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Bapak Ibu yang terkasih, tadi firman Tuhan yang kita dengar sudah menolong kita bagaimana kita memiliki satu kerinduan, menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Dalam menjalani kehidupan menggenapi kehendak Tuhan, bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ada saatnya kita merasa begitu lemah, ada saatnya kita merasa tidak berdaya. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 29 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Pagi ini saya memberi kita kesempatan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mungkin di saat ini ada ketakutan, ada beban yang begitu berat dan kita merasa tidak sanggup lagi untuk melangkah. Dan saat ini Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah kita menundukkan kepala kita dan kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Bapa, tidak ada yang lebih mengenal kami daripada Engkau. Tidak ada yang lebih mengasihi kami daripada Engkau. Pagi ini ya Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa kepadamu. Engkau tahu Tuhan kelemahan kami. Engkau tahu Tuhan ketakutan kami. Engkau tahu Tuhan keterbatasan kami. Saat ini Tuhan kami mengaku, kami lemah Tuhan dan kami butuh Engkau. Seperti Tuhan Yesus berdoa kepadamu di Taman Getsemani. Demikianlah saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Kami gentar Tuhan dengan apa yang ada di depan kami. Tapi kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mohon, Tuhan yang akan menganugerahkan kepada setiap kami kekuatan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami untuk kuat dan teguh Tuhan. Bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau dengar doa dari anak-anak-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan, damai sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan dialami oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkata, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginan hatimu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat ini saya mengajak kita bersama-sama mengucap syukur. Mungkin di saat ini sulit bagi kita bersyukur. Tapi saya rindu kita bersyukur. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur untuk keluarga. Kita bersyukur untuk pekerjaan. Kita bersyukur untuk gereja. Kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, hari ini kami membaca firman-Mu. Dan kami sadar ya Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang sungguh mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kami boleh menjadi anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh menjadi anak-Mu. Kami senantiasa disertai, dipimpin oleh Tuhan,
Bahkan Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan demi kekuatan, anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Engkau anugerahkan. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang boleh menguatkan, menolong kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan. Kalau kami masih bisa bernafas, kami boleh tetap hidup. Bahkan kami juga Tuhan boleh memberikan segala kelimpahan, segala berkat yang kami butuhkan Tuhan boleh limpahkan kepada kami. Terima kasih juga gereja Tuhan, di mana kami boleh beribadah, di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk negara kami Indonesia yang boleh disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepadamu. Amin. Dan yang terakhir, kita mau berdoa untuk gereja kita, GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Kerawang, dan GKBJ Solo. Kita doakan supaya gereja kita terus dipakai oleh Tuhan, memperlengkapi jemaat, bertumbuh di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, dan bahkan setiap jemaat Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Kami mau berdoa untuk gereja kami, GKBJ Kelapa Gading, GKBJ Kerawang, dan GKBJ Solo. Kami mau berdoa Tuhan, Kau terus berkati gereja kami, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemik Tuhan. Tuhan, Kau berkati supaya gereja kami terus dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, menolong jemaat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus setia di dalam Tuhan, bahkan terus boleh berkarya di tengah-tengah situasi ini. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan, supaya kami tidak menjadi putus asa, tapi kami boleh kuat, kami boleh teguh karena kami punya Engkau Tuhan. Bahkan Engkau pakai jemaat-Mu Tuhan menjadi berkat di tengah keluarga, boleh saling melayani satu dengan yang lain, bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk suami istri, boleh saling meneguhkan, menguatkan, berkati Tuhan jemaat-Mu. Orang tua boleh Engkau berikan hikmat dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Berkati anak-anak di gereja kami Tuhan, bertumbuh menjadi generasi yang cinta akan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan di dalam generasinya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya untuk nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan berdoa. Kami berdoa ya Tuhan, Kau terus memberkati kami, Engkau meneguhkan kami. Bahkan Engkau siapkan hati kami Tuhan, ketika esok kami akan ikut dalam ibadah. Kami akan ikut dalam perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan siapkan hati kami semua, biar sungguh kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibadah kami boleh menjadi ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, Kau melawat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami beribadah, kami boleh mengalami hadirat-Mu, kami boleh mengalami lawatan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita sudah berdoa, beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin.